Saya sempat sempat down selama 2 tahun itu. Sampai Pik- mm, 2008 berarti ya Mas ya. Pikir saya ini nggak bisa ngapa-ngapain padahal anak-anak masih kecil. Tingkat takutnya Mas Hardi ini udah semakin Sudah menurun ya Mas. sudah hilang, sudah punah Udah kali. hilang Mas. Udah punah. Hai Sobat Sosial, selamat datang di Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Nah Sobat Sosial, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh nih. Nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya ya, cuma 1 jam kalau naik pesawat. Hari ini kita kedatangan ada Mas Hardi. Boleh Mas disapa nih teman-teman Sobat Sosial kita. Halo. Jadi Mas Hardi ini adalah Divagana. Mungkin yang belum tahu Divagana itu apa, Divagana adalah Difabel Difabel Siaga. Tagana gitu ya. Apa Mas? Difabel Siaga Bencana. Difabel Siaga Siaga Bencana. Bencana. Ini adalah salah satu sahabat Tagana juga ya Mas ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang nih. Kita akan mengulik gitu ya. Kenapa sih Mas Hardi bisa diundang ke sini? Ternyata ya Sobat Sosial, Mas Hardi ini adalah salah satu angkatan pertama ya Mas ya. Iya, Angkatan pertama Divagana pertama di Indonesia. Cuman ada di Jogja ya Mas ya. Cuman ada di Jogja doang, baru ada di Baru Jogja. ada di Jogja. Nanti mungkin ada di tempat-tempat lain ya Mas ya. Mas, makasih loh udah datang ke sini Mas. Sama-sama. Sehat ya Mas, kabar ya Mas? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mas, kalau aku boleh recap sedikit gitu ya Mas. Ini kan Divagana. Divagana itu kan berarti difabel siap bencana Siaga gitu Mas. bencana. Siaga bencana. Kalau aku lihat sepertinya Mas bukan seperti difabel gitu ya Mas. Karena maksudnya coba kita lihat Sobat Sosial. Memang nggak tampak. Memang nggak tampak ya Mas. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu di bagian mana Mas yang difabel? Mungkin maaf kalau aku menyinggung Mas. Boleh tunjukkan mungkin ke kamera di bagian mana Mas? Saya di bagian kaki kanan, Mbak. Kaki kanan. Iya, Oh berarti di- ini ya Mas ya? di- Itu penyempitan saraf. penyempitan saraf. Tapi sekarang sudah bisa berjalan ya Mas ya? Sekarang sudah bisa berjalan. Tapi sebelumnya memang nggak bisa Mas? Saya sebelum pasca kecelakaan itu 2 tahun tidak bisa apa-apa, Mbak. Itu kalau boleh tahu berarti Mas sebelumnya normal gitu ya Mas bahasanya? Dulu saya kuat, Mbak. Saya Kuat, dulu Mas? tenaga kuli panggul, Mbak. Loh, dulu kuli panggul Mas Iya. di Di pasar. pasar tradisional Beringharjo, Mbak. Oh, berarti Mas sebenarnya dulu tuh fisiknya sangat dipakai gitu ya Mas ya? Saya 170, Mbak. 170 Mas. Bisa saya anggap, Mbak. Aku dikali banyak pokoknya bisa ya Mas ya. Aku bisa digendong nih ya Mas berarti. Bisa dulu. Dulu ya, dulu masih bisa ya Mas ya. Sampai 170 kilo. Jauhnya untuk mengantar dagangan itu sekitar sini lantai 3. Ini kita di lantai 3 ya Sobat Sosial. Ini sampai ke bawah bisa Mas 170 kilo Iya, Mas. di sana kan lantai 3, Mbak, di Iya betul di Beringharjo. Pasar Beringharjo. Jadi dari parkiran bawah sampai ke atas. Atas, bisa Mas. 170 saja sampai atas. Wah, ini semi-semi pahlawan ya. Kok bisa 170? Kalau boleh tahu Mas, tadi kan 170 kilo Mas. Itu berapa tahun Mas jadi kuli panggul gitu di Beringharjo? Saya kurang lebih, Mbak, 7 tahun kerja sebagai 7 tahun Mas. kuli panggul itu. Mulai dari 97 sampai 2006 ini. Wah, tapi Dari semenjak sebelum itu kecelakaan. Iya. Tapi kalau tadi sempat kita ngobrol gitu ya Mas ya, kecelakaan ini kan terjadi ketika waktu ada gempa Jogja ya tahun Iya, 2006. Itu boleh diceritain nggak Mas sebenarnya yang terjadi saat itu apa dan kenapa akhirnya bisa sampai pada posisi sekarang? Kronologi kecelakaan, saya dulu mau mengantar sekolah. Waktu itu gempa Jogja kan terjadi pagi jam 6 ya. Sekitar Kurang lebihnya sekitar itu. Nah, itu saya mau untuk ngantar sekolah. anak Mas mau ngantar anak sekolah. Iya, waktu itu masih di SD, Mbak. Masih kecil ya Mas, masih SD. Kecil. Kelas yang pertama itu kelas 4 kalau nggak salah, kelas 4. Yang diantarinnya kelas 4 ini Mas. Kelas 4 yang pertama sama kelas 1, Mbak. Jadi kakak Dua, adik itu berdua. Nah, itu terus terjadi kepanikan
pada waktu situasi gempa. Karena waktu itu gempa juga ya Mas ya. Jadi Iya. mungkin semua masyarakat juga panik ingin menyelamatkan diri. Nah, itu terjadi kecelakaan. Akhirnya saya tabrakan terus Itu ketika kepanikan massal ya Mas ya berarti ya. Pada saat kepanikan massal itu akhirnya tabrakan. akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Terus di rumah sakit selama sebulan saya dirawat di sana. Akhirnya dokter udah nggak sanggup. Dia juga tidak memvonis sembuh atau menyatakan bakal pulih itu tidak. Akhirnya disuruh pulang tuh. Dengan kondisi belum Kondisi pulih gitu ya Mas ya. Masih terlentang, Pak. Ketika awal kecelakaan Mas, itu kan lagi nganter anak. Dan lagi ada kepanikan massal gitu. Keluarga ada yang tahu mungkin Mas ketika Mas kecelakaan, atau istri atau anak satunya mungkin? Anak-anak masih kecil, Mbak. Jadi waktu itu istri sudah pergi ke pasar. Jadi posisinya nggak tahu bahwa Mas Hardi waktu itu sedang kecelakaan. Dan yang membawa ke rumah sakit pun tetangga gitu ya. Tetangga. Dan akhirnya setelah divonis daksa ringan gitu Mas, atau mungkin divonis tidak bisa berjalan, gimana tuh Mas? Maksudnya proses menuju ke sananya. Saya sempat down selama 2 tahun itu. Sampai 2008 berarti ya Mas ya? Pikir saya ini nggak bisa ngapa-ngapain padahal anak-anak masih kecil. Kebetulan ada pekerja dari dinas menginformasikan kalau ada pelatihan keterampilan di dinas sosial di LBK itu. Saya ikut daftar di sana. Kebetulan saya diterima. Terus saya ikut keterampilan menjahit. Itu setelah 2 tahun Mas, maksudnya setelah melewati masa-masa itu. Iya. Yang akhirnya membuat maksudnya kan menjadi orang yang berbeda selama 2 tahun itu kan bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya Mas ya. Ketika awal kecelakaan pun pasti berat rasanya atau mungkin sedih gitu rasanya. Yang memotivasi Mas Hardi akhirnya untuk bisa maju lagi gitu, untuk tetap melanjutkan hidup gitu setelah 2 tahun stuck nggak ngapa-ngapain gitu Mas. Ya pertama faktor ekonomi, Mbak. Faktor ekonomi kan dulu masih belum sangat kuat untuk keluarga sendiri ya. Nah, itu saya pikir masa saya mau begini terus kasihan sama istri juga terus ya. Nah, terus saya mulai bangkit dari situ. Selama 2 tahun itu yang Mas Hardi rasakan tuh apa? Maksudnya mungkin waktu untuk pemulihan psikologis itu kan berbeda-beda gitu setiap orang. Mungkin ada yang bisa bangkit dalam waktu 1 tahun, atau mungkin ada yang bangkit lama, mungkin bisa sampai 3 atau 5 tahun. Tapi setelah 2 tahun Mas Hardi down dan akhirnya memutuskan untuk bangkit lagi tuh, ketika 2 tahun itu yang dipikirin itu apa gitu Mas, maksudnya apakah merasa bahwa memang mungkin tidak berguna atau gimana gitu Mas? Pikiran saya harus bisa menghidupi anak istri, Mbak. Soalnya Motivasinya di situ ya anak-anak Mas masih ya? kecil, masih usia sekolah. Sedang yang mencari nafkah kan cuma istri saya. Jadi mau gak mau gitu ya Mas ya? Memang akhirnya memang Terus keluarga juga. sangat gembira sekali mendengar kabar informasi ada pelatihan itu. Saya ikut di situ. Tapi akhirnya masa-masa kelam itu hilang juga ya Mas ya akhirnya. Iya. Memang setiap orang kan butuh waktu gitu ya Mas ya untuk healing, untuk bisa menerima kondisi. Tapi akhirnya ketika bernamai dengan kondisi itu dapat pelatihan juga. Akhirnya sekarang juga punya usaha nih Sobat Sosial. Jadi Mas Hardi ini punya toko jahit ya Mas ya? Jasa jahit. Jasa jahit. Selama kurang lebih berapa Mas? 5 tahun. Mbak. Sudah 5 tahun berjalan. Memang kalau misalnya ada kemauan pasti ada jalan ya Mas ya. Kalau memang kita niat untuk bangkit, niat untuk maju ke depan gitu ya. Nah, sebagai Divagana nih Mas, kita beralih ke Divagana. Yang mendasari Mas Hardi akhirnya
ikut deh di Vagana ini apa Mas? Maksudnya kan sudah nyaman gitu Mas, sudah enak Iya. gitu, posisinya udah punya usaha gitu. Kepribadian saya sendiri itu apa? Tiap kali melihat orang yang susah itu saya merasa iba, Mbak. Merasa ingin menolong. Walaupun dengan kondisi Mas yang sekarang seperti ini gitu Iya, Mas. Mbak. Dari dulu saya memang suka gitu. Waktu apa? Jadi buruh panggul itu Hah? ada juga yang nggak gaji, Mbak. Jadi udah Ditinggal gitu ngebawa aja. beban, udah bawa barang, Iya, iya. nggak digaji Mas. Iya. Ditinggal begitu Terus aja. kenapa mau dilanjutin Mas? Maksudnya kan itu tidak menguntungkan gitu. Ya resikonya di situ. Ya tidak semua apa pedagang kayak gitu sebetulnya. Akhirnya ikhlas ya Mas ya. Saya ikhlaskan aja. Tapi mungkin aku Kalau memang rezekiku ya ada aja ya Mas ya kalau memang rezeki mah ya. kalau bukan rezekinya ya silahkan ambil aja gitu. Istri kaget nggak Mas waktu itu Mas? Ya agak shock juga sih. Nangis ya Mas pasti ya. Saya disangka udah meninggal. Loh. Itu datang ke rumah sakit juga kan Mas, istri Iya, Mas? Heeh. orang tua saya. Apalagi orang tua saya Semuanya kalang kabut ya Mas. udah nggak ada pikiran untuk hidup kembali gitu. Tapi tadi kalau kita ngomong keluarga adalah salah satu motivasinya Mas Hardi gitu ya. Sekarang kan Mas Hardi gabung di Divagana gitu. Angkatan pertama pula. Tahun berapa Mas itu kalau boleh tahu Divagana dibentuk di Jogja? Divagana dibentuk tahun 2017. Tanggalnya kalau nggak salah 26 November. Dari 2017. Berarti kurang lebih udah 3 tahun bergabung di Divagana ya Sampai Mas? sekarang 3 tahun. Ini nanti rencana mau musda Divagana untuk pemilihan pengurus yang kedua. Wah. Yang pertama. Ini berarti sudah ada berapa angkatan Mas kalau boleh tahu Mas? Ada berapa perekrutan sampai Dua. sekarang? Baru 2. Baru 2 kali. Tapi saya dengar tadi ketika pertama kali direkrut Iya. itu totalnya ada 50 orang ya Mas ya? Iya, ada 50 orang. Itu terdiri dari Itu di seluruh Jogja, seluruh DIY ya? DIY, 4 kabupaten dan 1 kota. Iya, Terdiri dari disabilitas daksa sama disabilitas ruwi, Mbak. Tuli. Oh, berarti semuanya ya Mas ya? Iya. Itu ada kalau mungkin Tagana gitu ya Mas ya, kan pasti ada pelatihannya. Iya. Kalau untuk di Vagana yang sahabat Tagana gitu, ada juga nggak Mas pelatihannya? Untuk Divagana kan sahabat Tagana, Mbak. Jadi manajemen bencananya ikut komando Tagana. Jadi kita diberi bekal pelatihan per divisi-divisi itu. Kan ada 4, Mbak. Divisi Ada. shelter, divisi DU, divisi LDP, layanan dukungan psikologi, dan divisi posko, Mbak. Nah, Mas Keposkoan. Hardi ada di divisi apa? Saya waktu itu memilih divisi shelter, Mbak. Shelter Mas. Tugasnya ngapain sih Mas kalau shelter tuh? Divisi shelter ya di mana ada bencana, di situ paling ujung untuk Paling ujung Mas. menolong tuh, Mbak. Paling enggak kita menyiapkan tenda pengungsian. Bangun tenda yang gede itu Mas berarti Mas? Iya. Nah, maksudnya kan dengan kondisi Mas yang seperti sekarang gitu, mungkin itu bukan pekerjaan yang mudah untuk membangun tenda. Yang mendasari Mas Hardi tuh ikut deh udah di Vagana itu apa Mas selain mau ngebantu? Maksudnya itu kan bukan pekerjaan yang mudah Mas. Ya kita bukan sendiri mendirikannya, kita kerja sama tim, Mbak. Waktu unjuk kebolehan mendirikan tenda itu bukan tenda yang besar. Oh, tenda yang kecil ya Mas Tenda ya. keluarga, shelter keluarga. Waktu itu 8 personel pendirian shelter keluarga itu selama 5 menit, Mbak. Hanya 5 menit? Iya, Wow, itu tenda yang shelter keluarga ya Mas ya? 5 menit. Pertama kali unjuk kebolehan di HDI Prambanan. Waktu itu disaksikan juga oleh Bu Kofifa. Wow, Ibu Orang Menteri saya, Sosial iya, kita iya. ya. Nah, tapi Mas kalau tadi kita udah dengar ceritanya Mas Hardi soal kecelakaan tersebut yang mungkin
sempat bikin down sampai 2 tahun gitu ya Mas ya. Terus juga usaha Mas Hardi sekarang udah punya jasa jahit gitu ya Mas ya. Itu kan aku rasa sudah cukup gitu Mas, ya udah gitu. Tapi yang mendasari Mas Hardi nih ikutan Divagana tuh apa, maksudnya kenapa gitu? aku nggak paham, karena mungkin banyak juga orang yang contohnya aku gitu ya Mas, misalnya aku aja nggak pengen masuk Tagana gitu, kayak aduh terlalu rumit gitu, mungkin menurut aku terlalu banyak pelatihannya atau terlalu memakan waktuku gitu. Tapi yang mendasari Mas Hardi ikut apa Mas? Ya mendasari saya ikut itu, saya sendiri itu senang bermain, senang silaturahim ke teman-teman itu Mbak. Sering ketemu orang gitu ya Mas Iya, ya? saya kalau hari Minggu ini saya sempatkan untuk paling enggak satu teman untuk saya silaturahim. Setiap minggu Mas? Iya. Harus ada satu teman? Menyempatkan, kalau enggak Minggu ya kalau ada waktu kosong mesti saya bermain ke tempat teman. Buat Terus, apa Mas kayak gitu Mas? apa? Biar Ya, apa Mas? cuma sharing atau barangkali ada informasi bisnis atau apa kan. Jadi memang dari dulu memang sudah suka Suka main gitu ya bermain. Mas ya? Suka ngelayap ya Mas ya? Iya. Suka kemana-mana gitu ya? Kalau selama tugas di Divagana Mas 3 tahun ini, di dalam kota aja, di daerah Jogja aja, atau pernah keluar kota Mas? Alhamdulillah di Vagana kemarin waktu bencana Palu dipercaya untuk dikirim ke sana. Jadi didampingi oleh SLSMN juga Mbak dari HI. Itu mengirimkan personil ke sana. Mengirimkan. Dan Mas Hardi termasuk salah satu yang Saya ke Palu juga? termasuk salah satunya yang dikirim ke sana. Ngapain Mas waktu itu di Palu? Di sana itu kami mengedukasi teman-teman, ya khususnya di disabilitas di sana. Juga HI sendiri programnya kan mengurangi disabilitas dalam di Tempat bencana tempat gitu ya Mas? bencana itu. Jadi di sana itu kita berkolaborasi dengan Tagana, Iya. Tagana sana, dan Dinas Sosial Jogja juga yang membawa saya ke sana. Terus di sana juga berkolaborasi dengan fisioterapi. Berarti banyak kerjasamanya juga ya Mas ya di sana ya? Iya, Selain memberikan edukasi juga untuk apa ya, memulihkan gitu ya Mas ya? Tapi Mas, seorang disabilitas membantu disabilitas lain gitu, apa sih Mas rasanya Mas? Rasanya senang Mbak, Bertemu sesama disabilitas mungkin. senang sekali pada bahkan saya sendiri bisa ketemu dengan teman-teman di sana sudah seperti dianggap keluarga disabilitas sana. Berarti memang apa ya, hobi mainnya tadi nggak sia-sia ya Mas ya, Iya. kepake ya Mas di Divagana ya Mas ya. Nah sebenarnya keterkaitan Mas Hardi hobi main nih gitu sama Divagana nih apa Mas, maksudnya apakah itu membantu Mas Hardi jadi lebih mudah bicara sama orang atau gimana Mas? Ya mungkin salah satunya itu bisa tambah komunikasi, tambah teman, tambah. Jadi mudah gitu ya Mas ya ngobrolnya ya Mas ya. Tapi tadi terkait masuknya Mas Hardi ke Divagana gitu, keluarga ada penolakan nggak Mas? Atau mungkin udahlah usaha jahit aja, nggak usah kemana-mana lagi, udah ribet gitu, ada nggak Mas penolakan Mas? Kalau keluarga itu selalu support kegiatan. Bahkan masuk Divagana juga Mas? Enggak. Ketika Mas Hardi masuk Divagana, keluarga support juga? Iya, support. Selagi kegiatan itu positif, keluarga mendukung. Berarti ditinggal keluar kota juga ya Mas ya? Iya. Sedih dong keluarga. Ya, ditinggal. Ya gitulah. Tapi memang alasan Mas Hardi masuk Divagana juga memang salah satunya juga karena emang pengen ngebantu juga ya Mas ya? Sesama. Datang dari mana sih Mas jiwa sosial itu Mas? Maksudnya apakah gak mau Mungkin mementingkan diri sendiri dulu gitu, memulihkan diri sendiri dulu baru berjalan gitu, memulihkan yang lain, atau mungkin lebih fokus terhadap diri sendiri dan keluarga dulu gitu Mas? Kok ada-adanya gitu kepikiran
mungkin muncul tiba-tiba ya. Juga Tiba-tiba Mas. Jadi sifat untuk membantu itu sudah ditanamkan dari mulai orang tua. Dari ketika kecil ya Mas ya berarti. Orang tua saya kan juga salah seorang abdi dalam juga. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau pas piket itu kan tidak cocok untuk Iya, jalan. betul. Berarti memang dari dahulunya gitu ya Mas, dari kecilnya emang udah kayak gitu. Dari sampai remaja sampai gede pun tadi sempat cerita nggak dibayar waktu jadi dari kecil kan kalau di kampung kan sudah diikutkan gotong royong tetangga. Iya, betul. Seperti bangun rumah suruh mewakili gotong royong. Tapi Mas waktu masuk ke Divagana itu kan tadi sempat cerita bahwa ada pelatihan tuh Mas. Itu berapa hari sih Mas pelatihannya atau berminggu-minggu juga kayak Tagana? Untuk pelatihan itu 2 hari Mbak. 2 hari aja? Sudah selesai. Dari 50 itu Mas, semuanya jalan semua nih Mas Divagana Mas? Atau mungkin ada beberapa yang hanya fokus di beberapa pekerjaan gitu Mas? Jadi dari 50 anggota itu Mbak, ya namanya organisasi ada turunnya ada naiknya tuh Mbak. Ada yang aktif, ada yang pasif gitu ya Mas ya. Jadi yang aktif ya banyak juga yang tidak mengurangi yang lain gitu ya Mas ya. Untuk semangat. Kalau keluar kota gitu Mas, itu Mas yang mengajukan sendiri atau gimana? Maksudnya saya mau ke Palu atau saya mau ke Lombok gitu. Gimana tuh Mas prosesinya? Kalau mau tugas keluar kota, tadi sempat cerita katanya sobat sosial Mas Hardi ini nggak nyangka ya Mas bisa sampai keluar kota. Taunya cuma di DIY aja gitu. Tapi tiba-tiba ke luar kota itu gimana Mas? Kalau untuk pengiriman respon kemarin, respon bencana Palu kemarin memang Dinas Sosial dan LSMHI itu menginformasikan untuk mengirim Divagana ke sana, terus siapa yang mau ikut silahkan. Oh berarti mengajukan diri gitu ya Mas ya? Iya, silahkan daftar. Yang siap silahkan daftar. Kebetulan saya pertama kali untuk turun bencana baru ini. Takut ya Mas ya? Iya, di sana ngapain terus. Belum kepikiran gitu ya Mas? Di seberang pulau. Ya lah, pengalaman ikut daftar. Dan akhirnya dimasukkan ke rekomendasi Mas? Iya, dimasukkan. Saya izin sama keluarga juga. Boleh Mas? Keluarga. Kan keluar kota Mas pertama kali Mas? Iya, keluarga menyetujui juga. Akhirnya berangkat ya Mas ya ke sana. Selain di Palu kemana lagi Mas waktu itu? Di Palu terus ke Lombok, Mbak. Gempa Lombok Mas? Sebelumnya ke Lombok. Wow. Oh, jadi pertama ke Lombok dulu. Terus ke Palu. Ke Palu. Ada semacam trauma nggak sih Mas? Maksudnya kalau memang menangani bencana, apalagi Mas ada di posisi sekarang juga karena bencana gitu. Harus berkaitan lagi sama bencana, harus ikut malah ngebantu gitu, bukan menjadi orang yang butuh bantuan. Itu ada recall trauma atau mungkin kepikiran masa-masa waktu itu nggak sih Mas? Kalau soal gempa, itu kan kita sudah dibekali teori-teori bagaimana penyelamatan diri saat gempa terjadi. Tapi kalau yang satu ini yang di Sulawesi itu kan, masalah likuifaksi itu bagaimana penyelamatan diri kan kita tidak. Iya betul. Apabila kita sedang jalan tiba-tiba ada aja gitu ya Mas ya. Kita mau kemana kan itu yang bikin saya takut di sana. Tapi berarti nggak ada maksudnya nggak ada kepikiran trauma atau mungkin mengingat masa-masa waktu gempa Jogja gitu, karena gempa Jogja kan lumayan besar juga Mas, memakan banyak korban juga. Nggak recall berarti ya Mas ya, udah tugas aja gitu ya Mas ya? Iya udah tugas. Kalau soal ini saya rasa biasa aja gitu Mbak. Biasa aja Mas ya? Iya. Udah nggak kaget lagi ya Mas sama bencana ya Mas? Iya. Bahkan mungkin tingkat takutnya Mas Hardi ini udah semakin menurun ya Mas? Sudah hilang, sudah punah. Udah hilang Mas? Udah punah? Udah nggak takut bencana lagi? Berarti
Divagana juga membantu juga ya Mas ya untuk pemulihan Iya. psikologis ya Mas ya. Pengalaman waktu di Palu itu ada salah satu korban bencana yang menceritakan sampai nangis-nangis itu, Mbak. Tapi ya saya biarkan dia menangis. Dia sedih Mas karena ada di kondisi kayak gitu Mas. Kalau untuk ketika Mas berkomunikasi dengan para teman-teman difabel yang lain gitu Mas, sharing-sharing cerita gitu, ada rasa terharu nggak Mas? Atau mungkin Ya pertama sedih juga, kedua akhirnya biasa canda tawa. akhirnya jadiin ketawa gitu ya Mas, dijadiin guyon ya Mas? Karena kalau bersedih-sedih lama juga Nggak ada gunanya juga. iya betul. Jadi memang ketika ketemu sama teman-teman difabel atau mungkin ketemu para korban di lokasi bencana itu sekarang udah jadi hal yang biasa gitu ya Mas ya. Udah nggak kaget lagi, bahkan udah nggak takut lagi. Tadi kita sempat bahas soal jalan-jalan, gak jalan-jalan sih ya, sosial ya, bertugas ya Mas ya di Palu, di Lombok. Itu waktu itu naik pesawat Mas? Waktu itu naik pesawat. Naik pesawat, berarti sampai di sana melihat lokasi bencana yang seperti itu Mas, perasaannya gimana? Apalagi pertama kali gitu ya Mas ya, Iya. waktu tugas itu. Ya saya penasaran juga sih kayak Penasaran Mas? Seperti apa ya yang terkena Penasaran sama tsunami, kondisi bencana Mas, tapi kan terkena- waktu itu ada di posisi pernah kena bencana gitu Mas. Iya. Maksudnya kenapa harus Kan diulang gitu? Tidak separah yang di Jogja, Mbak. Oh enggak separah yang di Jogja. Jadi waktu itu memang penasaran aja gitu ya Mas, yang mau ikut gitu, mau lihat. Ya penasaran juga mau menolong. Nah, selama pandemi ini Mas gimana Mas? Sama pandemi. Apakah Divagana juga ikut bertugas atau mungkin vakum dulu atau gimana Mas? Selama pandemi ini untuk Divagana, saya sendiri di kabupaten, Mbak, selalu berkoordinasi dengan Tadagana Kabupaten, Mbak, untuk penanganan dukungan dapur umum Oh ikut bikin dapur umum juga berarti Mas? di Tagana untuk mengirim logistik penyintas karantina itu. Iya. Saya ikut di situ juga pengiriman Berarti logistik. tetap aktivitas ya Mas ya, walaupun lagi pandemi gini ya. Terus Divagana sendiri tiap Jumat itu membuat nasi barokah. Nasi barokah. Iya. Apa tuh Mas? Nasi barokah itu ya Semacam nasi kotak gitu untuk dibagikan atau dibagikan ke tukang beca, oke. ya yang membutuhkan lah. Ikut tugas di situ juga berarti ya Mas ya? Tiap Jumat, Mbak. Tiap Jumat. Rutin ya Mas ya? Iya. Luar biasa. Gimana Sobat Sosial? Udah cukup menginspirasi kan obrolan aku sama Mas Hardi? Karena mungkin gak banyak yang mengira bahwa sebenarnya apapun kondisi kita tetap masih bisa ngebantu orang ya Mas ya. Apapun kondisinya kita. Terlepas dari apakah kita difabel atau tidak, atau mungkin kita mempunyai kekurangan lain, tapi kalau memang niatnya ngebantu, ada aja gitu ya Mas ya jalannya Mas. Nah Sobat Sosial, mumpung ini adalah Hari Disabilitas Internasional Mas. Hari ini tanggal 3 Desember, ada nggak Mas pesan-pesan untuk mungkin teman-teman difabel atau mungkin untuk para teman-teman Divagana atau mungkin masyarakat lain yang boleh dan mau disampaikan, silakan Mas ke kamera yang ini ya. Semangat pagi, salam inklusi ya. Boleh aku tahu Mas, salam inklusi itu apa Mas? Salam inklusi isyaratnya gini, Mbak. Salam inklusi. Ya. Ini untuk teman-teman kita yang disabilitas. Tuli ya. Oh untuk yang tuli, ini I. Sebagai syarat simbol salam inklusi. Salam inklusi. Boleh Mas dilanjut. Pesan saya bagi teman-teman disabilitas, mari kita bangkit untuk semangat memperjuangkan hidup, memperjuangkan hak-hak kita sebagai disabilitas pada umumnya. Untuk Divagana sendiri semoga terbentuk Divagana di seluruh provinsi seluruh Indonesia ya. Amin. Gitu ya. Itu ya Mas ya. Pokoknya salam inklusi ya Mas ya. Ini boleh pakai tangan apa aja Mas? Boleh tangan kiri, kanan, boleh tangan kiri. kanan. Salam inklusi. Mas Hardi, terima kasih sudah datang ke Beranda kali ini. Terima kasih sudah bercerita soal bagaimana keinginan dan kesiapan hatinya untuk tetap membantu masyarakat apapun kondisinya gitu ya Mas ya. Terima kasih sekali. Sehat selalu ya Mas ya. Nanti pulang ke Jogja sehat-sehat. Tetap berkabar boleh Mas. Aku udah jadi teman Mas Hardi belum nih? Apanya? Udah jadi teman Mas Hardi belum aku? Boleh. Boleh ya, boleh jadi teman ya. Nih, jangan-jangan udah ngobrol lama gak jadi teman nih. Semangat pagi. Are you ready?
Di Vagana kita bisa. Oke, itu dia. Di Vagana kita bisa, dan pokoknya sekali lagi terima kasih Mas sudah bercerita dan sudah memberikan inspirasi buat kita semua, buat sobat sosial juga yang nonton. Terakhir Mas, kita tutup dengan salam inklusi, boleh Mas? Boleh. Silakan Mas, komandonya. Salam inklusi. Gitu aja Mas? Iya. Oke, salam inklusi. Dadah sobat sosial, terima kasih.